Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan keempat ini kita akan belajar eh, mata pelajaran sistem komputer. Kita akan belajar yang namanya siklus pengolahan data. Untuk yang sebelumnya kita sudah belajar yang namanya kemampuan komputer yang sangat menentukan, yaitu dengan kecepatannya menghitung operasi dasar dan dalam kapasitas memori itu sangat luar biasa. Nah, kita lanjut lagi, yaitu siklus pengolahan data. Kita next saja. Apa itu siklus pengolahan data? Yang pertama, siklus pengolahan data adalah suatu proses pengolahan data pada komputer. Jadi, dalam mengolah data pada komputer itu ada prosesnya, dan itu kita harus tahu bagaimana prosesnya bisa jalan. Oke, untuk yang pertama, ada berapa tahapan nih? Di sini ada berapa tahapan proses pengolahan data? Yaitu suatu proses pengolahan data terdiri dari 3 tahapan nih, yaitu ada input, processing, dan output. Untuk yang sekarang, kita akan membahas yang inputnya saja dulu, setelah itu baru processing dan output. Kita lanjut. Yang pertama, apa itu input? Adalah masukan atau alat masukan. Yang dalam hal ini berupa data-data yang dimasukkan oleh alat input ke dalam komputer. Jadi kayak misalnya dalam bentuk kertas, segala macam itu bisa dimasukkan datanya ke dalam komputer menggunakan alat input. Yang akan kalian bisa lihat di slide selanjutnya. Selanjutnya, di sini ada contohnya nih, atur input. Sebenarnya ada banyak, yang setahu Bapak tahu itu ada 13. Tapi kita bahas 5 saja cukup. Yang kalian sering bakal lihat dan banyak orang yang menggunakan juga. Yang pertama scanner. Scanner itu udah pasti dari bentuknya kertas, bisa kalian pindai atau kalian salin dan berupa dipindahkan ke dalam komputer dalam berupa dokumen, berupa foto, PDF atau apapun. Nah, yang kedua ada mouse. Mouse itu untuk menggerakkan kursor kita seperti ini. Nah, ini mouse nih. Dia memberikan perintah untuk menggerakkan kursor. Kursor itu yang tanda panah itu. Oke. Selanjutnya ada yang disebut dengan keyboard. Keyboard itu yang seperti kalian tahu adalah alat ketik yang bisa kalian tekan huruf apapun yang kalian inginkan yang akan ditampilkan ke dalam komputer. Itu termasuk alat input. Nah, yang kedua, yang selanjutnya ada barcode reader. Barcode reader kalau misalnya kalian lihat di supermarket, biasanya kalau misalnya kalian setelah belanja itu tugasnya biasanya kayak nyari kode barcode di dari apa barang yang kalian beli, ntar dia langsung kayak ditembak seperti itu, ntar itu namanya barcode reader. Nanti otomatis terbaca dan akan menampilkan data yang diinginkan dari kode barcode yang dipindai atau ditembak tadi. Yang terakhir ada joystick. Nah, joystick ini pasti kalian familiar, yaitu untuk memainkan sebuah permainan ya. Jadi kalau misalnya itu kan sempat termasuk alat input juga. Oke, oke, cukup sekian. Terima kasih. Selanjutnya ntar di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.